Pemirsa, gejala apa saja yang mungkin timbul dan mengarah ke kanker paru? Pertama adalah gejala pernafasan. Memiliki sesak nafas, batuk yang terus-menerus, bahkan batuk darah, dan memiliki napas berbunyi sampai dengan suara yang serak. 2. Gejala yang menyertai dari organ lain, misalnya nyeri di bagian bahu, dada, maupun di daerah punggung. Kedua adalah pembengkakan di daerah muka, wajah maupun lengan atas, nyeri kepala. Ketiga, gejala yang menyertai seluruh badan, misalnya penurunan nafsu makan, kelelahan, dan penurunan berat badan secara drastis. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kondisi lingkungan kita sekarang, ya mau nggak mau harus kita jujur bahwasanya banyak sekali mungkin ya polusi dan lain sebagainya yang bisa membuat kesehatan kita menurun. Salah satunya adalah kalau kita ngomong polusi itu bisa terhirup sama pernapasan kita dan akhirnya bisa berujung pada kerusakan di paru. Nah, kalau kita ngomong paru ada banyak sekali ya kerusakan atau gangguan di paru. Salah satunya mungkin lumayan sangat ditakutkan dan dikhawatirkan karena nggak ngerti ya mortality rate dari si penyakit ini tuh tinggi atau enggak, namanya adalah kanker paru. Waduh, udah paru untuk pernapasan ditambah cancer. Nah, ini kondisi yang seperti apa sih? Kenapa seseorang bisa mengalami kanker paru? Apakah semata-mata hanya karena polusi gitu ya? Wah, ini kan kalau ada faktor polusi, orang-orang yang di seputar Jabodetabek agak serem ya, karena mungkin polusi di sini lumayan tinggi. Atau ada beberapa faktor risiko yang lain yang menyebabkan kenapa seseorang bisa mengalami kanker paru. Nanti akan kita kupas tuntas dan apa yang harus dilakukan kalau sudah terdiagnosis kanker paru. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar paru. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Anissa Dian Harlifasari SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalider. Selamat pagi Dr. Anissa, apa kabar dok? Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar kanker paru. Ini kan kalau ngomongin paru kan ya memang kita bernapas karena ada paru gitu. Karena kita bisa hidup manusia karena kita masih bisa bernapas. Masalahnya adalah kalau gangguan di paru sampai kanker. Cancer ini kan kayak apa ya dok, momok ya dok ya. Karena mungkin masuk top 3 nih pemirsa ya yang mematikan di seluruh dunia. Salah satu penyakit gitu ya, cancer apapun seperti itu. Nanti kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos faktanya dulu dok. Yang pertama, nah ini nih, ini kayaknya setelah versi A terus muncul versi B, C, dan lain sebagainya yang dimana banyak excuse-nya dok. Kayak, udah kayaknya lebih aman deh dari yang konvensional gitu ya. Udah pasti bisa ditebak nih. Rokok elektrik itu katanya lebih aman dibandingkan dengan rokok yang biasa. Kan kalau rokok biasa, kandungan tar, nikotin, dan lain sebagainya tinggi. Sebentar kalau yang elektrik, vape, dan lain sebagainya. Apalagi mungkin sekarang ada yang smokeless dan lain sebagainya. Itu kayak, itu lebih aman. Betul nggak sih dok? Kalau yang elektrik dan teman-temannya ini, itu jauh lebih aman dibandingkan dengan rokok yang konvensional. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan perlu banget kita ketahui ya. Jadi rokok elektronik ini sebenarnya masih termasuk dalam golongan rokok ya. Kenapa? Karena prinsipnya uap atau bentuk emisinya itu tetap masuk ke dalam saluran nafas kita. Kecuali ya rokoknya itu cuma dicium-cium aja gitu ya. Tapi mungkin bukan termasuk dalam rokok. Dok, ya. saya orangnya visual lagi dok. Kenapa itu rokok cuma dicium-cium? Ya, kira seperti itu. Cuman yang menariknya adalah produk dari rokok elektronik ini ya, yaitu maupun rokok kita kenal dengan vape atau heat not burn ya, dia tadi ya smokeless seperti itu. Sampai saat ini WHO, World Health Organization, memberikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dan tegas bahwa produk ini tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Bahkan WHO merekomendasikan seluruh negara untuk membuat aturan dan pembatasan dari produk ini untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat, terutama masyarakat dunia. Jadi kalau WHO udah ngomong seperti itu, tentu saja kita perlu melihat kembali kandungan yang ada pada rokok elektronik tersebut. Kalau dikatakan memang rokok elektronik tersebut dinyatakan mungkin lebih tidak berbahaya, tapi tetap saja ada bahayanya. Seperti itu. Nah dok, kalau rokok yang konvensional, rokok yang biasa itu kan mungkin orang pikirnya ada mungkin ya ada tembakaunya, ada ini dan lain sebagainya. Kan udah kelihatan bahwa ini kayaknya kandungan nikotin, tar dan lain sebagainya itu tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk yang vape, elektrik dan lain sebagainya kan karena cuma liquid aja dok gitu, kayak cairan
apa sih bahasanya, kayak cairan beraroma, ada fragrannya aja gitu, kayak nggak berbahaya lah dok, apalagi yang fragrannya itu yang fruity Iya. gitu kan, kayak nggak apa-apa gitu atau gimana dok? Oke, jadi ada satu hal yang mesti kita benar-benar mengetahui. Jadi apa sih isi liquidnya? Nah, iya, ya. betul. Oke, jadi isi dari liquid dari rokok elektronik ini sebenarnya adalah ekstraksi dari tembakau. Oh. Sehingga ditulis tuh di rokok elektronik itu tetap mengandung nikotin. Ya, jadi ada berbagai macam persentase dari nikotin yang terkandung di dalam liquid dari rokok elektronik. Sehingga tentu saja nikotin ini akan membuat adiksi, seperti kayaknya rokok konvensional, seperti itu. Dan jangan lupa ya, di dalam perisa-perisa tersebut itu sebenarnya adalah perisa yang secara konteksnya itu dimasukkan ke dalam saluran pencernaan kan. Kan itu artificial ya dok ya? Artificial, iya. Nah, jadi sampai saat ini belum ada tuh sebuah penelitian mungkin yang menyatakan bahwa flavor tersebut itu kalau di-inhaled, dimasukkan ke dalam paru-paru kita, itu tuh sebenarnya tingkat keamanan seperti apa. Apalagi rasa-rasa rokok elektronik tuh ini ya sangat-sangat variatif ya. Banyak banget. Ya, jadi kalau kita mau membandingkan rokok elektronik yang ada di luar negeri nih, seperti di UK yang mungkin di sana lebih longgar ya. Batasan itu hanya mengizinkan rasanya itu hanya mint, tembakau dan mentol. Ya. Jadi kalau mau membandingkan nih dengan rokok yang ada di luar negeri, mereka sebenarnya sangat membatasi rasa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat berbagai macam rasa yang ada di Indonesia yang dibuat oleh produsen elektronik, itu sebenarnya sangat apa ya? Mungkin di luar nurul gitu loh, kayak ada rasa Indomie mungkin, ada rasa. Nah, iya. Jadi notes-nya bahwa wangi itu belum tentu atau malah dikhawatirkan lebih berbahaya. Yang juga berbahaya adalah kadang-kadang kalau wanginya kayak buah-buahan ya dok ya, atau wangi makanan yang menggoda selera, itu jadi malah dihirup. Ya, makanya, jadi kalau saya bilang kalau misalnya, boleh nih kalau misalnya rokok elektronik itu sebenarnya tanpa nikotin loh ya. Kalau mau seperti itu, tantangannya tuh buat rokok elektronik. Itu tantangannya ya, buat produsennya ya dok ya. Iya, maksudnya. Oke ya, kita lanjut yang kedua dok. Tinggal serumah dengan perokok aktif itu berbahaya. Nah, ini tuh case-nya tuh banyak banget dok, apalagi di media sosial tuh ya, banyak yang quote and quote menghujat lah. Ada seorang suami di mana istrinya baru ngelahirin, anaknya masih ya paling gede itu paling toddler gitu ya, sehingga kayak tapi tuh merokoknya paspus dalam rumah, itu efeknya hanya ke suaminya aja atau ke istri dan anaknya juga jangka panjangnya pasti berbahaya. Ya, ini lagi ya, kita mesti benar-benar aware kenapa ada yang namanya istilahnya second hand smoker atau perokok pasif. Bahkan sekarang juga ada lagi loh namanya third hand smoker. Waduh. Ya, jadi level ketiganya lagi dari rokok. Berbedanya apa sih? Jadi perokok pasif itu adalah seseorang yang terpapar ya asap rokok, mau itu rokok elektronik maupun rokok konvensional. Apa sih yang dikhawatirkan? Kita tahu bahwa hasil residu dari rokok elektronik maupun rokok konvensional itu ada emisi. Ada gas buang, ada pembakaran yang tidak sempurna. Dan itu mengandung partikulat yang sangat kecil, namanya partikulat matter, bahkan juga mengandung debris-debris dari pembakarannya. Kalau masuk ke dalam saluran nafas seseorang, apalagi nih kelompok risiko tinggi, ya satu nih anak-anak, manula, ya atau orang-orang yang memang sedang imunokompromis ya, daya tahan tubuhnya lagi kurang baik, ibu hamil, menyusui, orang-orang yang punya penyakit kronik. Nah, itu daya tahan tubuhnya itu rendah. Sehingga ya bayangin aja nih, saluran nafas kita tuh tidak didesain buat untuk memfilter ya. Itu untuk pernafasan kan ya, untuk pertukaran gas dan oksigen. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan udara yang tidak bersih, dan itu akan menempel tuh di saluran nafas seseorang. Nah, begitu dia menempel dan itu terjadi bertahun-tahun secara lama ya, tahunan ya, karena kan tinggal sama pasangan pasti panjang umur ya. Iya, doanya kan gitu. Iya, nah sehingga banyak sekali kita temukan orang-orang yang terpapar dari asap rokok ini memiliki resiko kanker loh. Ya, nah kita punya namanya kanker nasofaring. Apa itu kanker nasofaring? Jadi kankernya itu ada di saluran hidung dan tenggorokan bagian atas.
Ya, jadi kalau dibungkus rokok tuh ada ya, kita lihat kan yang bolong ya, Dok? dibolong kan. Iya. Nah, itu rata-rata orang yang karsinoma nasofaring itu mau nggak mau harus menjalani proses seperti itu. Kenapa? Karena massa tumornya itu menghalangi saluran nafasnya mereka. Gitu. Ya, belum lagi nih kejadian pneumonia, ISPA pada anak-anak yang bapak atau orang tuanya itu merokok. Saya nggak jadi ngomong bapak doang ya, karena banyak loh ibu-ibu yang juga sekarang merokok. Iya bener. Aduh tuh, udahlah jangan ngerokok ya. Terutama buat suami-suami dan istri-istri juga karena banyak yang ngerokok juga ya. Jadi jangan sampai mengorbankan orang-orang tersayang. Ini kan panjang umur ya, Dok ya. Ya, apalagi nanti kalau anaknya ikut-ikutan pas udah dewasa. Karena bapak orang tuanya juga ngerokok. Ya itu mencontoh orang tuanya. Nah. Oke, lebih baik uangnya ditabung buat healing liburan bareng ya, Dok. Iya, banget. Oke, udah kita lanjut yang ketiga ya. Paru yang rusak katanya nggak bisa memperbaiki diri sendiri. Nah kan mungkin ada beberapa organ di tubuh kita tuh yang kalau rusak mereka bisa regenerate atau ya reversible lah kembali lagi. Kalau paru kalau udah rusak bisa memperbaiki diri kembali ke posisi semula atau enggak, Dok? Oke, jadi bukan orang aja yang butuh healing ya. Badan kita juga bisa healing ya. Nah, artinya tubuh kita itu adalah sesuatu yang sempurna nih yang diciptakan oleh Yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri ya. Namun, apa aja sih yang harus kita dukung untuk membuat proses healing tubuh kita ini baik dan sempurna ya. Jadi kalau seseorang itu terkena, ya kita pernah kena luka lah ya. Nah, pasti kan kita akan melalui proses penyembuhan tuh. Luka mulai menutup gitu kan ya. Nah, jadi pada saat seseorang itu terpapar terus nih, misalnya nih tiap hari dia terkena paparan asap rokok. Pada saat tubuhnya akan healing, ya kena lagi ya. Akhirnya kan proses healing itu tidak akan terjadi. Namun apakah bisa healing? Bisa. Tetapi mungkin tidak sempurna, atau healingnya itu jadi belok nih menjadi ya yang namanya mutasi ya. Jadi mutasi itu terjadi karena environment-nya, lingkungannya itu tidak kondusif untuk melakukan healing secara sempurna. Akhirnya terjadi perubahan genetik. Nah, itulah yang disebut dengan cancer gitu. Dikatakan healing bisa, tapi healingnya satu mungkin nggak sempurna, kedua healingnya malah berubah nih, arahnya menjadi sebuah mutasi. Seperti itu. Berarti memang kalau ibarat kata dok, oke, dia udah confession nih ya karena dia perokok berat gitu ya. Kayak, dok saya memperbaiki paru saya supaya kondisinya lebih baik dengan berhenti merokok. Nah ya harus konsisten, istiqomah gitu bahasanya dengan berhenti. Jangan pas parunya lagi healing dikasih suasana yang tidak kondusif. Benar. Merokok citing-citing ya tetap aja samimawan ya dok ya. Iya, jadi artinya tapi tidak ada sesuatu yang terlambat ya. Nah, jadi walaupun bilang saya ngerokoknya udah 15 tahun nih, udah deh nyerah aja, nggak gitu ya. Tetap selalu ada kesempatan untuk berubah ya. Dan tubuh kita pun kalau pas lagi di proses healing tersebut, tentu saja kita dukung dengan hal-hal supaya memperbaikinya, healingnya itu sempurna. Nah, iya, better late than never. Itu ya. Jadi meskipun kayak ya nggak harus late-late banget, dari awal juga kalau bisa jangan ngerokok lah gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Batuk dan sesak napas itu akan selalu terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan di parunya. Nah ini kan jadi kayak dua hal yang batuk dan sesak napas itu identik banget, sesuatu manifestasi klinis yang pasti terjadi kalau orang gangguan paru. Selalu dua hal itu atau enggak atau gimana? Oke ya, jadi sesak nafas dan batuk ya. Kita juga kalau lagi akhir bulan suka sesak nafas ya Mas. Karena lagi tipis dompetnya dong. Iya ya. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Sesak nafas itu bisa terjadi dari berbagai organ ya. Mulai dari organ yang ada di dalam badan kita nih, mulai dari jantung, ya kan, saluran nafas kita tuh paru, atau organ yang ada di dada kita nih, ada otot, ada saraf ya, karena kan paru kita kalau mau mengembang itu kan harus ada koordinasi nih, otot, saraf gitu ya. Nah, ada lagi yang di bawah perut kita nih, di bawah dada kita, yaitu bagian perut. Nah, buat orang-orang yang suka punya GERD, asam lambung, nah, minum kopi nih, telat makan ya, begitu asam lambungnya meningkat, bisa juga terjadi sesak nafas. Ya, jadi kalau kita melihat gejala sesak nafas ini masih banyak organ lain yang terlibat. Namun kalau kita mendapatkan batuk dan sesak nafas yang dalam konsisten ya, batuk nanti hilang lagi, nanti muncul lagi 2 minggu lagi, berarti bisa jadi kita perlu memeriksakan lebih lanjut nih, apakah memang dari organ paru atau yang lainnya.
Oke. Bisa jadi gangguan di paru memang munculnya batuk dan sesak napas, tapi Ya. tidak selalu batuk dan sesak napas itu menuju ke gangguan di paru. Bisa jadi karena Iya, GERD dan lain benar. sebagainya. Kondisinya beda-beda ya dok ya. Tapi kalau udah kayaknya menetap terus sampai berapa lama, nah Anda harus periksa karena ini kayaknya udah sifatnya kronis gitu ya. Jadi harus segera diperiksakan. Siapa tahu memang ada gangguan di paru. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Suplemen antioksidan katanya ampuh untuk mencegah terjadinya kanker paru. Wah, kalau suplementasi nih sekarang kayaknya ini gara-gara COVID ya dok ya. Orang tuh jadi lebih aware tentang mengonsumsi suplementasi. Masalahnya itu kadang-kadang orang over consumption, semuanya dimakan. Benar. Tapi kalau kita ngomongin suplemen antioksidan, efektif nggak sih untuk ya mencegah atau at least meminimalkan risiko kanker paru atau gimana? Oke, ya ini menariknya adalah kita tuh berharap dengan suplementasi ini resiko kita menurun. Nah, tetapi tetap aja itu akan sifatkan suplemen ya. Suplemen kan tambahan ya. Artinya suplementasi itu nggak ada yang spesifik banget bisa mencegah seseorang itu dari penyakit ya. Artinya gini, kalau kita masih melihat banyak hal yang mempengaruhi kesehatan kita, sepertinya nih kayak kita tinggal di Jakarta ya, pasti kan polusinya begini gitu ya. Yes. Nah, jadi kita benar-benar harus meminimalisir hal-hal yang berhubungan dengan yang bisa kita kendalikan nih. Nah, salah satunya misalnya ada kan tadi kan ngomongin antioksidan nih. Berarti kita kan ada lawannya nih, oksidan. Nah, jadi kita antara battle nih antara oksidan dengan antioksidan ya. Nah, oksidan kita tuh apa? Mulai dari makanan-makanan yang sifatnya oksidan. Ya, yang terlalu di deep fried, yang berminyak, yang mungkin ultra processed food gitu ya. Nah, itu adalah oksidan. Kita lawannya dengan apa nih menyeimbangkannya dengan antioksidan. Antioksidan itu ada di mana aja? Ada di semua buah-buahan dan sayur. Ya, banyak banget sih sebenarnya suplementasi yang perlu kita butuhin ya, mulai dari yang sifatnya mikro ya. Tadi ya ada vitamin D3, ada zinc, ada selenium, ada beta karoten. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau rutin mengkonsumsi buah sayur, istilahnya sekarang apa ya? Real food ya. Yes, nah, real ya. food. Nah, jadi mungkin kita sebenarnya tidak perlu banget suplementasi gitu. Cuma satu hal lagi yang memang lagi tren ya adalah suplementasi dari vitamin D3 nih. Nah, itu dia. Nah, cuma jangan lupa ya, jangan sembarangan juga. Artinya kita overuse seperti tadi. Kita perlu cek dulu nih, sebenarnya kadar vitamin D3 kita tuh berapa sih IU, dalam tubuh kita. Nah, normalnya itu kan di antara 14 sampai 19 nih. Ya, nah jadi kalau misalnya kita udah cek lab darah kita antara segitu, sebenarnya sih kita suplementasinya nggak usah terlalu heboh gitu ya. Kalau bisa dari real food aja lah ya dok ya, lebih enak itu ya. Sambil mungkin ngerujak. Ya. Jadi cemilannya sekarang ngerujak ya. Ngerujak ya, lebih sehat. Oke dok, thank you sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kanker paru ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Dian Harlifasari SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita ngomongin kanker paru, ini kan sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kalau kita ngomong kanker itu dok, kalau orang udah kayak desperado dulu ngomongin kanker ya. Kita ngomongin parunya dulu deh. Okay. Apalagi ini mungkin challenge-nya kita yang tinggal di sekitar kota-kota besar kayak Jabodetabek gitu ya. Paru ini secara anatomi itu di dalamnya ada apa? Kan simpel gini, kalau kita belajar di SMP kayaknya biologi itu IPA, kan paru itu ya untuk bernapas, sesimpel itu kan pernapasan kita. Tapi kalau lebih detail lagi, kan pasti lumayan complicated tuh ya. Kayak paru ini anatominya apa, fungsinya apa, dan cara kerjanya seperti apa sehingga bisa keluar masuk oksigen tuh dalam tubuh kita, gimana dok? Oke, jadi kalau kita bicara tentang paru, berarti sebuah sistem ya. Kita bisa bilang ini kayak filter gitu ya. Cuman filter plus ya. Kenapa filter plus-plusnya? Karena juga dia pertukaran dari oksigen dan zat buang nih, karbon dioksida. Nah, jadi kita itu punya sistem ya yang mulai bekerja dari
mulai dari hidung nih. Ya, jadi hidung itu sudah mulai bagian dari sistem respirasi atau pernafasan. Udara masuk nih dari hidung, masuk ke tenggorokan ya, lalu ke batang yang disebut dengan trakea. Lalu dia bercabang-cabang ya. Jadi ibaratnya seperti pohon ya yang terbalik. Ya. Jadi seperti pohon yang terbalik dan itu dia ranting-rantingnya dan sampai ke ujungnya itu adalah daunnya ya yang disebut dengan alveolus. Jadi kalau kita ibaratkan seperti sebuah pohon dan daun kan butuhnya dia ada pertukaran di situ ya. Nah, dia menyaring oksigen seperti itulah paru kita. Jadi bayangkan nih kalau misalnya kita akan menghirup udara yang bersih, tentu saja nanti proses-proses yang terjadi dalam pernapasan di dalam tubuh kita akan terjadi dengan baik. Namun kalau yang masuk nih adalah sesuatu yang kotor ya, bahkan itu mungkin ada yang sifatnya karsinogenik, itu dia akan hinggap kan, menetap tuh di dalam batang-batang saluran pernafasan kita dan itu menimbulkan sebuah mutasi. Nah, bakalnya adalah bakal kanker. Gitu. Oke. Tapi gini dok, ngomong-ngomong paru yang untuk pernapasan kan kalau nggak ada apa-apa sih ya nggak masalah ya. Masalahnya kan ketika ada gangguan itu di paru banyak banget. Nah, apakah murni ketika ada terjadi gangguan di paru, apapun itu termasuk mungkin yang tema kita hari ini kanker, itu murni dari apa yang kita hirup? Karena kan paru hubungannya sama pernapasan, apa yang kita hirup dan keluarkan. Berarti murni dari yang kita hirup atau mungkin ada faktor-faktor risiko yang lain atau kondisi yang lain yang menyebabkan akhirnya paru kita itu ada masalah gitu. Oke, nah jadi kan kalau kita analogikan tadi seperti pohon dan batang-batang dan daunnya, berarti kita bicara pertama adalah batang yang besarnya dulu nih kan. Nah, itu namanya bronkus ya. Nah, bronkus ini kalau dia masuk udara yang kita hirup kan nggak steril ya. Ada bakteri, ada virus, ada polusi ya. Nah, begitu yang hinggap itu adalah bakteri, dia tuh bisa masuk sampai ke dalam bagian daunnya. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan pneumonia. Itu adalah peradangan paru. Ya, peradangan paru yang akibat kita hirup tadi itu mulai dari bakterinya, virusnya, jamurnya, atau tadi infeksi yang spesifik nih, tuberkulosis atau TB. Ya, nah itu yang masuk adalah organisme nih ya. Nah, kalau yang masuk lagi adalah gas, zat atau asap ya. Nah, itu bisa jadi menimbulkan batang dari parunya itu jadi menebal. Sehingga timbullah bronkitis atau kalau dia menyempit jadi bentuknya asma ya. Kan pipa kita kan kalau bernapas analogi kayak suling ya. Nah, kalau misalnya tertutup bunyi dong. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang asma tuh bunyi kan dia kan nyik gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena saluran nafasnya itu dia menyempit. Nah, itu kenapa itu adalah sebuah reaksi yang terjadi menyempit dia karena tadi mungkin dia punya alergi tertentu ya, misalnya ini kena tungau ya, nggak bersih, debu gitu ya, kan banyak yang ada perubahan cuaca tuh jadi nafasnya jadi nggak enak kan, jadi sesek gitu ya. Nah, itu adalah penyakit lain yang terjadi di saluran nafas kita selain kanker. Oke. Banyak ya dokter ternyata ya. Tapi gini, kalau untuk kanker sendiri, kanker paru ini sendiri, itu juga murni dari apa yang kita hirup dok? Atau mungkin karena faktor genetik atau faktor-faktor yang lain sehingga terjadinya kanker paru? Kanker paru ini sendiri kondisinya seperti apa? Maksudnya kayak, oke dok, semisal ada bakteri, virus dan sebagainya masuk lewat hidung kita. Kan kita kepikirannya sebelum dia masuk ke bronkus dan lain sebagainya sampai ke daun-daunnya, bahasnya alveolusnya, itu kan bukannya di sini tuh ada kayak mungkin bulu-bulu halus yang menangkap itu sehingga tidak masuk ke dalam atau gimana? Nah, itulah yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh. Ya, buat beberapa orang yang memiliki penurunan sistem daya tahan tubuh seperti yang saya bilang tadi tuh, kelompok-kelompok rentan ya. Nah, sistem pertahanan tubuhnya itu belum terbentuk dengan baik. Misalnya nih anak-anak ya, manula ya, orang-orang yang punya imunitas rendah ya, misalnya dia minum steroid lama gitu ya, orang-orang yang autoimun gitu ya. Nah, itu kalau dia masuk tuh ya mungkin los-los aja dia akhirnya masuk ke dalam. Dan yang kedua adalah tadi yang Mas sebutin bahwa punya faktor resiko genetik. Ya, jadi ada kecenderungan orang-orang apa sih yang punya kecenderungan genetik tersebut yang memang secara garis keluarganya itu punya kanker. Gitu. Jadi kita kelompokkan pasien-pasien atau orang-orang yang kelompok resiko tinggi itu satu, usia di atas 40 tahun di mana daya tahan tubuh udah mulai menurun ya. Kedua, punya riwayat merokok atau memang perokok dalam waktu 10 sampai 20 tahun. Artinya tuh ada penurunan artinya dia sudah punya paparan yang cukup lama ya. Terus ketiga,
pekerjaannya itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kimiawi ya. Misalnya yang kerja di pabrik yang berhubungan dengan silika tuh. Gitu ya. Nah, itu pun juga punya resiko membuat parunya itu jadi beresiko terhadap kanker. Kayak pabrik, Gitu. kan ada yang bilang kayak asbes gitu. Iya, bener banget. Ya, makanya kita kan di luar negeri tuh udah nggak ada tuh atap asbes. Nah, jadi asbes itu serat-seratnya itu kalau ya namanya jadi atap ya kan pasti ada seratnya yang akan halus dan itu masuk ke dalam saluran nafas dan menetap tuh. Nah, itu beresiko sekali berkembang dia menjadi kanker. Gitu. Oke. Tapi kanker paru ini sendiri kan orang kepikirannya selalu kanker itu manifestasi klinisnya berupa sesuatu yang solid dok, kayak benjolan gitu. Kalau kanker paru emang muncul benjolan di paru atau seperti apa? Ya, jadi kan tadi saya bicara tentang mutasi ini ya. Mutasi itu adalah proses pertumbuhan sel yang tidak normal atau abnormal. Ya, ibaratnya apa ya? Mungkin kayak tai lalat nih. Tai lalat kan suka ada yang menjadi kanker kulit yang namanya melanoma. Nah, bentuknya kan beda ya dengan tai lalat yang seperti biasa ya. Nah, seperti itu juga bentuk dari sel kanker dan itu ada di dalam paru. Nah, yang bukan menyedihkan, yang sedihnya adalah rata-rata tuh pasien kanker paru tuh suka nggak berasa loh, asimptomatik. Makanya jadinya kadang suka ada ke rumah sakit bilang, aduh sebenarnya saya nggak ada keluhan apa-apa kok, nggak pernah sakit gitu ya. Tapi punya faktor resiko. Gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau lebih detail harus MCU. Nah, itu dia MCU. Nah, sebenarnya sebelum di titik bahwa orang ini dapat hidayah buat MCU dok, karena nggak semua orang itu kayak hidayah banget ya orang mau MCU. Masalahnya kan kadang-kadang orang tuh datang ke dokter kalau udah timbul keluhan gejala yang sudah mulai parah lagi. Kadang-kadang di awal tuh orang coba adaptif. Nah, sebenarnya gejala-gejala klinis apa di awal yang mungkin sifatnya mild banget, ringan banget, yang mungkin nggak di-notice sama orang, tapi sebenarnya itu menuju ke kanker paru. Nah, apa saja nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Dian Harli Fasari SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi ini masalahnya kan banyak ya, orang-orang kita itu kan kebal-kebal. Udah pasti udah tahu lah di poli kayak kenapa datangnya baru sekarang gitu ya. Apapun jenis penyakitnya kadang-kadang orang tuh nunggu sampai ya hanya sepersekian persen aja mungkin yang tadi dokter Anissa sampaikan MCU gitu ya. Annual itu juga kadang-kadang karena dari office ya dok. Ada paksaannya unsurnya. Dari perusahaan. Nah masalahnya itu ketika kita ada orang yang akan mengalami kanker paru gitu ya, kadang-kadang tuh orang nggak ngeh kan dok. Nah sebenarnya gejalanya klinis itu sebenarnya dari awal tuh yang mungkin mild banget, ringan banget, sampai sedang, sampai ke berat. Itu yang ringan aja di awal tuh apa sih tanda-tanda yang khas? Atau kayak ya kalau sesak, kalau batuk itu mungkin orang pikirnya capean, mungkin batuk biasa dan lain sebagainya. Nah itu ada tingkatan-tingkatan dari yang ringan, sedang ke beratnya nggak gejala klinisnya dok? Ya jadi sebagian besar pasien kanker paru yang datang memang mereka sudah ada di stadium 3 dan bahkan stadium 4 ya. Kenapa? Karena di stadium 1 dan 2 di mana saat itu benjolan itu masih kecil ya, bisa di bawah 3 cm, itu mereka mungkin nggak merasakan apa-apa. Namun pada saat kita bertanya-tanya, ini anamnesis ya, mereka juga bilang sih, iya sih rasa nggak enak di dada gitu ya, tarik napas terasa berat, walaupun belum sesek ya, tapi narik napas itu ngerasa nggak enak. Atau tadi ada sedikit penurunan kualitas ya dari hidupnya, artinya tuh gampang capek gitu ya, mulai merasa sedikit lelah, agak ngos-ngosan misalnya kalau aktivitas yang berat. Nah itu biasanya mereka mungkin akhirnya flashback kembali, iya saya ngerasa seperti itu. Tapi itu memang di derajat yang artinya masih sangat kita maklumin ya. Kenapa? Karena nggak mengganggu aktivitas keseharian kita. Masih bisa kerja, bahkan masih bisa olahraga gitu. Namun ada hal yang sangat perlu kita notice, yaitu adalah kalau ada batuk darah ya, atau suaranya serak
ya itu bisa jadi sudah merupakan tindak lanjut gejala yang harus segera telusuri lah. Itu kenapa seperti itu. Itu berlaku bagi mereka umum atau khusus, kan gini dok, ada mungkin orang-orang itu dengan komorbiditas tertentu ya, atau mungkin mereka ada riwayat gangguan semisal asma gitu, atau mereka ada komorbid nggak ngerti nih ada hubungan atau enggak dengan sindrom metabolik yang mungkin sekarang bisa nyebar kemana-mana ya dok ya, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya, atau mungkin orang-orang dengan kondisi kesehatan khusus, atau itu bisa terjadi pada orang umum tanpa komorbid sekalipun akan terjadi juga atau gimana? Bisa. Jadi artinya tadi Mas nyebutin kan punya komorbid kanker paru bisa, nggak punya komorbid kanker paru bisa. Tapi balik lagi nih ke kelompok resiko, ya. Jadi tadi udah saya sempat singgung sebelumnya, kelompok resiko kanker paru tuh apa sih? Siapa sih mereka? Satu laki-laki ya, karena sebagian besar laki-laki itu memang dominannya untuk menjadi kanker paru ya, walaupun banyak juga yang perempuan. Kedua usia. Ya, 45 ya itu sudah mulai aware nih untuk MCU tuh udah mulailah ada gitu ya. Kedua ya tadi punya riwayat perokok ya, atau tadi terpapar asap rokok. Nah, dan itu istilahnya sudah merupakan sebuah waktu ya, 40 tahun tuh untuk memeriksakan kesehatan parunya gitu. Yang direkomendasikan adalah CT scan, bukan ronsen ya. Gitu. Karena kalau ronsen suka kelihatan. Oke. Sebelum kita ke pemeriksaannya, ini menarik dok, karena kita ngomongin ada yang bisa dimodif, ada yang enggak. Laki-laki jenis kelamin itu nggak bisa dimodif. Ya manula, ya kalau dikasih umur panjang alhamdulillah ya 40, 45 dan seterusnya itu nggak bisa dimudah-mudahin ya, meskipun skincare dan lain sebagainya. Tetap ya. Ringkel-ringkel tetap muncul ya dok ya. Tapi kalau kayak rokok nih ya, dengan hari ini nonton acara kita, Dokter Anissa bilang begini, oke dok, saya komitmen mulai hari ini saya stop merokok. Tapi bisa nggak sih dok? Maksudnya kan kita tuh selalu nggak tahu ya, analogi kan sering kita lihat di medsos tuh kalau orang ngerokok itu paru-parunya itu udah kayak kotor hitam dan lain sebagainya lah, ibarat kata kalau di toraks itu udah putih dan lain sebagainya lah gitu. Dengan stop merokok bisa mesti kayak gering-bereng nggak itu si parunya dok, atau gimana? Atau faktor risikonya lebih nurun untuk kanker parunya gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita MCU dan misalnya nih, gambaran foto ronsen misalnya belum CT scan lah ya, foto ronsennya masih banyak bercak, istilahnya kalau di ronsen tuh bilangnya aspek bronkitis gitu misalnya ya. Nah sebenarnya itu udah warning bahwa ayolah parunya tuh udah mulai menyerap dari residu-residu rokoknya. Ya, jadi kalau misalnya mungkin kita mau berhenti nih merokoknya di saat itu, tubuh kita tadi masih punya kesempatan untuk healing, gitu ya. Nah nanti kan beda lagi nih kalau ketemunya udah bentuknya udah nodul nih atau ada benjolan gitu kan ya, terus kita lanjut ke CT scan. Nah di CT scan itu kita mungkin pada saat itu kita perlu memastikan dulu nih benjolannya itu apakah benar kanker atau hal yang lain, gitu, atau bukan kanker ya ibaratnya. Nah jadi kemampuan tubuh kita untuk healing itu sebenarnya selalu ada di setiap waktu ya, artinya tadi ya never late, tetapi kemampuan untuk healing sempurnanya itu mungkin tidak sebaik pada saat waktu dini, yaitu pada waktu mungkin di bawah 20 atau 30 tahun gitu. Oke. Tapi perbedaan kayak ronsen sama CT scan itu hanya, kan tadi dokter bilang kalau yang diameter masih di bawah 3 cm kayaknya belum terlalu kerasa dan lain sebagainya, Ya, sehingga gitu. Itu kalau ada orang kayak ronsen aja nggak kelihatan, perlu nggak? Tapi ada gejala klinis gini dok, berarti harus penunjang ke CT scan atau gimana? Ya tadi kalau misalnya memang ternyata udah di atas 40 tahun dan punya masuk dalam kelompok resiko tinggi, direkomendasikannya memang CT scan. Gitu. Oke. Tapi udah pasti ketahuan ya kalau CT scan udah kelihatan tuh itu. Nah iya kalau CT scan kelihatan nih, CT scan kan kayak ngelihat Google Map yang di zoom gitu loh. Nah jadi kan lebih jelas ya kelihatannya. Tapi ya tadi kita cuma bisa ngelihat ada macet tuh di situ. Tapi kita nggak tahu macetnya karena apa. Nah oleh karena itu akan dilanjutkan dengan biopsi. Ngomong-ngomong biopsi ini menarik banget dok, karena takut katanya dok takut biopsi dok, tahu menyebar kemana-mana. Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Nah, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Dian Harlifasari SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, Dok. Kita lanjut lagi. Tadi kan dokter ngomong biopsi ya. Nah, ini tuh jadi memang setelah ada pemeriksaan penunjang sampai CT scan ketahuan tuh di zoom kayak Google Maps gitu ya, ketahuan bahwa oh ini ada nih gitu manifestasi klinisnya, ini kayaknya menuju ke si kanker. Nah kemudian biasanya langkah-langkahnya adalah karena tadi dokter bilang biopsi. Tapi di masyarakat kita karena kemakan omongan banyak orang nih dok, apalagi kalau googling kan kita ngerti ya sekarang dokternya dokter Google, orang bilang kayak oh jangan biopsi nanti malah metastasis tuh nyebar kemana-mana. Udah langsung pengobatan aja. Nah, biopsi ini juga kadang-kadang jadi pro dan kontra di masyarakat kita bahwa jangan biopsi deh dok, takut malah nanti kemana-mana. Nah gimana tuh dok? Tapi gimana ya kalau kita nggak biopsi kita nggak tahu dong jenisnya apa. Bahkan nggak bisa make sure kalau ini beneran kanker apa tidak gitu. Jadi yang perlu aku highlight di sini adalah kita nggak perlu khawatir ya dengan tindakan biopsi. Tindakan biopsi ini prinsipnya hanya mengambil sampel kecil aja dari jaringan yang ada dalam tubuh kita. Perbedaannya apa sih biopsi-biopsi tersebut ya? Jadi untuk kanker yang masih stadiumnya 1 dan 2 itu biopsi itu bisa sekalian diambil semuanya. Langsung di take out semua? Iya gitu, tapi si stadium yang masih 1 dan 2 ya. Tapi kalau udah 2 ke atas itu kita mungkin nggak bisa melakukan ambil semuanya. Kenapa? Ya tadi resiko penyebaran atau metastasis ya. Nah metastasis tersebut sebenarnya kita nggak pernah tahu nih apakah sudah terjadi atau enggak. Oleh karena itu kita sebenarnya perlu memeriksakan penunjang tambahan nih untuk mengetahui apakah sudah terjadi metastasis atau belum ya. Jadi ada pemeriksaan misalnya CT scan di bagian organ lain gitu ya, atau PET CT namanya ya. Jadi kita kayak di scanning seluruh badan penyebarannya apakah ada apa tidak. Nah, pada saat itu sudah dilakukan dan ternyata confirm misalnya bersih nih ya. Nah, berarti ya biopsi ini adalah suatu hal yang memang mandatori ya, wajib dikerjakan seperti itu. Dan sekarang untuk tindakan biopsi ini tidak hanya di organ paru aja ya, sudah bisa dilakukan dengan skopi ya. Skopi itu artinya hanya pakai selang kecil ya. Jadi kita nggak bedah-bedah nih, cuman masuk selangnya ke dalam saluran paru, nanti kita cubit dikit gitu, ambil, itu sudah selesai. Seperti itu. Namanya tindakannya adalah bronkoskopi. Oke. Jadi aman nih dok ya, karena untuk menentukan bahwa ini kanker apa dan lain sebagainya, untuk penentuan tindakan juga harus dibiopsi untuk tahu lebih jelasnya ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ini dari Ibu Rena. Oh Mbak Rena nih. Dok, papa saya usia 60, didiagnosis kanker paru dan emang perokok aktif. Nah tuh ya. Nah selain pengobatan, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena sekarang sudah stadium 4. Oh berarti ini masih aktif pengobatan dok. Tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang udah stadium 4 harus gimana dok ya? Atau gimana? Oke, jadi cancer ini satu hal yang ibaratnya target kita adalah ibaratnya namanya paliatif ya. Paliatif itu seperti apa sih? Kita meningkatkan kualitas hidup ya. Artinya seseorang yang dengan kanker itu kita bikin kualitas hidupnya baik. Misalnya nih, kemampuan dia untuk melakukan aktivitas sehari-harinya itu kita tingkatkan. Ya, jadi ketergantungan terhadap orang itu kita coba tingkatkan. Dan kedua, gizi ya. Jadi asupan makanan, gizi, itu salah satu menjadi hal yang penting. Artinya kita pastikan bahwa asupan makanan yang masuk itu benar-benar memenuhi kebutuhan kalorinya, bahkan menunjang tadi proses healingnya tersebut. Nah itu juga challenge nggak sih dok untuk makan, kadang-kadang pasien dengan kondisi apalagi lansia lagi, itu kan pasti picky banget. Iya, jadi kita bisa melakukan konsultasi dengan dokter gizi ya. Terus kita juga bisa memberikan pilihan-pilihan makanan yang istilahnya gampang dicerna. Ya, terus hal-hal yang istilahnya disukai oleh ya pasiennya ya. Beberapa hal yang bisa kita tambahkan juga misalnya suplemen dari makanan, seperti tadi ya beberapa vitamin-vitamin yang sudah dalam bentuk tinggal minum gitu ya. Nah itu kayak vitamin D3 atau magnesium itu juga kita penuhi juga. Dan kedua, yang terakhir adalah suasana hati ya.
Nah, ya, jadi gimana membuat ya istilahnya penderita kanker ini satu ya bisa menerima, ya, artinya acceptance, ya benar. Jadi acceptance bahwa memang harus bersama kanker, ya, dan tadi ya kualitas hidupnya ya akhirnya kita membuat suatu apa ya support system, ya, keluarga. Saya rasa Mbak Rena pasti selalu menemani ya keluarga bapaknya, ya, nah, itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas. Nah, itu juga adalah bagian dari kesatuan perawatan pasien kanker paru. Oke, berarti bagaimana keluarga sebagai support system ternyata penting ya, Dok. Maksudnya di luar pengobatan, terapi dan lain sebagainya gitu ya dalam hubungan paliatif ini, karena mungkin ya suasana hati dari pasien kan kadang-kadang bisa jadi emotionally down banget kan, Dok. Benar. Dan kontrolnya jangan lupa ya, selalu bertahap, mengikuti rentetan-rentetan perjalanan penyakitnya, harus di ronsen sekian bulan atau harus ada pemeriksaan apa, itu tetap dikerjakan. Nah, itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Rena dan semoga papanya sehat selalu. Pokoknya harapan hidupnya harus tetap dibangkitkan dan kualitasnya harus tetap ditingkatkan. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker paru. Masih bersama dengan Dr. Anissa Dian Harlifasari SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Gini, kan beberapa penyakit itu kalau dia kronis, karena kanker paru kan pasti sifatnya kronis ya, Dok. Maksudnya itu bertahap mulai dari yang stadium 1, 2, sampai 4 dan lain sebagainya gitu. Nah, masalahnya itu paru, pernapasan. Manusia kan hidup dengan bernapas gitu. Ketika terjadi gangguan di paru, apalagi sifatnya kanker, ini kalau, kan tadi dokter bilang, banyak pasien tuh datang udah stadium 3 bahkan 4 gitu ya. Nah, sampai di stadium itu tuh, selain memang ada keluhan di parunya, kalau telat penanganannya atau tidak tertangani dengan baik, dia ada nggak sih maksudnya kayak berkomplikasi atau nyerang ke organ-organ yang lain, atau dampak dari itu kerusakannya ternyata nggak hanya di paru aja. Gara-gara si kanker ini dia merusak jaringan-jaringan sel yang lain atau organ-organ yang lain, sehingga akhirnya ya penanganannya akhirnya nggak hanya parunya aja nih ketika kanker, tapi juga mungkin ada organ-organ lain yang sudah terserang si sel kankernya ini sendiri gitu, atau gimana? Ya, jadi kalau banyak juga nih orang yang datang misalnya dengan pusing kepala gitu ya. Ya, ternyata ketemuannya duluan itu adalah penyebarannya. Misalnya ada di otak misalnya. Jadi atau datang tuh dengan keluhan sakit pinggang gitu ya, atau sakit punggung gitu ya. Udah berobat bolak-balik ke spesialis lain, ternyata ada penyebarannya tuh di tulang belakang gitu. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa kanker itu dia sifatnya menyebar, ya kan. Kanker paru itu penyebarannya sangat variatif ya, mulai dari menyebar ke organ di kepala, di otak, di tulang bisa di tulang pinggul atau di tulang belakang. Jadi muncul pasien itu tidak datang dengan keluhan sesak nafas malah, tapi dengan keluhan di luar organ paru. Gitu. Dan kalau pasien-pasien ini sudah punya kelainan atau di organ lain, memang manifestasinya itu bisa berat ya. Artinya sesaknya tuh pasti udah mulai ada. Dan bisa mengganggu sistem yang lain, misalnya nih sistem darah. Dia jadi sering anemia, ya, jadi HB-nya turun gitu ya. Atau ada kelainan di fungsi ginjalnya, atau karena dia juga bisa metastasis ke liver, jadi gangguan di liver, jadi kuning, ikterik ya kita bilangnya ya, atau ya tadi gangguan atau penyebaran di perut ya, sehingga benjolannya itu membuat gangguan pencernaan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang memang harus ditelusuri dan kalau memang terjadi harus kita tangani. Nah, harus segera ditangani ya. Ngomong penanganannya, kalau sudah ditegakkan diagnosis bahwa ini kanker paru dan mungkin ada metastasis ke yang lain-lainnya, dia sesimpel kalau tadi kan katanya kalau stadium 1-2 bisa langsung di take out sekalian biopsi. Kalau udah 3 ke atas, dia harus invasif, Dok, harus diambil atau
minum atau terapi khusus atau gimana? Ya, jadi bersyukurnya ya terapi kanker paru ini nggak selalu seperti zaman dulu nih harus di kemoterapi gitu ya, kayak harus masuk bangsal terus diinfus seperti itu ya. Walaupun tetap terapi itu masih ada. Jadi kita tuh sudah mengenal yang namanya targeted terapi. Jadi kenapa makanya fungsi dari biopsi itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa sekarang mengetahui jenis kanker itu sampai detail ke gennya. Mutasi gennya itu seperti apa aja. Nah, jadi berdasarkan mutasi gen tersebut, kita bisa memiliki pilihan-pilihan terapi yang sifatnya tuh sebenarnya hanya diminum loh obatnya. Gitu. Jadi buat pasien-pasien yang istilahnya match ya dengan mutasinya, dan obat ini bisa memperpanjang masa hidup, mengurangi kesakitan, bahkan membuat masa atau benjolan yang ada sebelumnya itu bisa sampai hilang atau berkurang lebih dari 50%. Gitu. Jadi jangan khawatir dengan biopsi, karena biopsi itu bisa menjadi sebuah solusi untuk terapi yang lebih baik. Ketua ada yang bilang kayak apapun itu sebenarnya cancer itu ya, katanya selnya ada yang ketinggalan, Dok. Maksudnya bisa bersih total nggak sih? Ya, jadi beberapa penelitian nih bahkan yang mengkombinasi ya, artinya tuh mutasinya tuh ada 3 yang cocok nih gitu ya. Jadi terapi obatnya itu bisa sampai 3 tablet atau dikombinasi dengan kemoterapi. Itu memang ada yang lifetime-nya itu bisa meningkat ya. Walaupun memang ya 15 bulan lah untuk kanker paru itu ya kalau di stadiumnya udah di atas 3. Tapi banyak pengalaman teman-teman sejawat kita yang mengkombinasikan terapi farmakoterapi untuk kanker ini, dan memang hasilnya lesi yang di kepalanya tuh hilang tuh. Wow. Lesi otaknya, bahkan yang di paru di tengahnya membesar tuh sangat-sangat kecil. Nah, artinya kita masih punya harapan lah untuk kanker paru. Intinya adalah kalau sudah mulai di awal, ya harus segera ditangani. Yang paling penting adalah sebenarnya MCU ya, Dok ya, untuk lebih jelasnya sebagai tindakan preventif dan sedari awal kalau memang sudah ada kecurigaan, ada gejala-gejala klinis tadi yang disebut oleh Dr. Anissa, semoga bisa tertangani sedari awal dan angka harapan sembuhnya bisa lebih tinggi. Oke, terima kasih Dr. Anissa. Hari ini kita belajar banyak karena mungkin banyak orang-orang tuh yang penyakitnya kronis nggak sadar dari awal sehingga datangnya sudah masuk stadium 3 atau 4. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, thank you Dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit Mitra Keluarga kami. Sehat selalu. Terima kasih Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Anissa. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Badlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan paru Anda, konsumsi makanan sehat, jangan lupa istirahat, dan hindari semua faktor risiko yang ada. Apalagi Anda kerjanya di tempat yang terbuka, ada polusi dan lain sebagainya. Berhati-hati supaya paru Anda sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Dok.